Ada yang bertanya kemarin, sedulur Tosan Aji juga yang berkunjung ke gubuk kami, tentang pusaka penolak sihir atau keris penolak gangguan gaib, santet bahasa umumnya. Dari beberapa tamu yang datang sering menanyakan tentang apakah ada keris-keris yang emang diperuntukkan untuk penolak sihir. Dari tamu yang datang langsung, ada juga dari beberapa dari komentar subscriber kami yang menanyakan hal tersebut, apakah ada keris yang yoninya diperuntukkan untuk penolak santet atau sihir. Di sini saya menyampaikan atau saran, merekomendasikan, memang ada keris-keris khusus yang yoninya, angsarnya, daya dari kekuatan keris tersebut yang bisa untuk penangkal atau penolak santet, sihir, gangguan-gangguan gaib atau energi jahat. Keris berdapur apapun yang berpamor, ada 3 pamor. Mungkin ada pamor lain, cuma yang saya jelaskan, yang saya jabarkan di sini, yang kita babar di sini, ada salah satu pamor keris yang yoninya memang untuk menangkal gangguan-gangguan sihir atau santet. Pertama, pamor singkir. Yang kedua, pamor tangkis. Yang ketiga, ada pamor wengkon. Pamor wengkon atau pamor tejo kinurung. Bagaimana bentuknya pamor tersebut? Pamor singkir. Bagaimana ciri-cirinya pamor singkir atau bentuk dari pamor singkir tersebut? Memiliki ciri kebetulan ini saya punya contohnya. Guratan-guratan pamornya merambut. Guratan-guratan tipis yang mirip merambut. Istilahnya merambut itu guratan-guratan seperti serat lah, serat pamor. Serat pamor dalam dunia Tosan Aji disebutnya pamor singkir, pamor singkir. Dan fungsi yoni dari sebuah daya pamor singkir tersebut yang insya Allah tujuannya untuk menolak gangguan-gangguan sihir, gangguan gaib atau santet. Yang kedua, pamor tangkis. Dan kebetulan alhamdulillah saya juga punya contohnya dari pamor tangkis. Ini pamor selewa. Pamor selewa itu memiliki 2 sisi pamor. Dari 2 sisi bilah keris ini, yang kanan pamor singkir, yang kiri pamor singkir, yang kanan pamor tangkis. Pamor singkir seperti yang saya jelaskan tadi berupa guratan-guratan serat besi yang pada umumnya disebut pamor singkir. Sedangkan pamor tangkis
biasanya antara sor-soran bawah keris dan ujung keris memiliki pamor yang berbeda. Pamornya putus. Yang bawah hitam keleng, dan yang atas berpamor. Nah, saya ulangi lagi, pamor tangkis ciri-cirinya, kalau panjenengan memiliki sebuah keris bawahnya keleng, hitam tanpa berpamor, dan ujungnya atasnya full pamor, itu yang dinamakan pamor tangkis. Menurut pemahaman saya tentang ilmu pakem pamor keris. Pamor singkir ciri-cirinya guratan-guratan besi, serat besi, merambut. Itu yang dinamakan pamor singkir. Sedangkan pamor tangkis antara bawah atau sor-soran keris dan ujung keris memiliki pamor yang berbeda. Bawahnya keleng, tidak berpamor, dan yang atasnya berpamor. Itu yang dinamakan pamor tangkis. Dan yang ketiga pamor wengkon. Pamor wengkon. Salah satu contoh pamor wengkon. Pamor wengkon adalah berupa pamor berbentuk seperti bingkai keris, bingkai pamor yang meliputi dari sisi samping bilah keris dari bawah tanpa putus, yang melingkar ke seluruh bilah keris. Nah, itu salah satu ciri pamor wengkon, berupa gambaran atau bingkai garis tipis yang melingkar ke seluruh bilah keris tanpa putus. Nah, itu pamor wengkon. Biasanya di dalamnya ada pamor lain yang disebutnya wengkon isen. Kalau di bingkai pamor tersebut melingkar ke seluruh bilah keris, yang di tengahnya tanpa ada pamor lain, disebutnya pamor tejo kinurung, yang emang tujuannya fungsinya angsar yoni daripada sebuah pamor tersebut untuk pagar diri. Nah, bukan hanya untuk pagar diri saja, sebagai pelindung, sebagai pagar gaib, tempat, gudang, rumah yang kita tempati agar terhindar dari gangguan-gangguan jahat, gangguan gaib, gangguan sihir atau santet. Pamor wengkon isen, bila sebuah bingkai keris yang melingkar pada bilah keris yang di tengah-tengahnya ada pamor lain, disebutnya pamor wengkon. Kalau di tengahnya tidak ada pamor, disebutnya pamor tejo kinurung. Nah, itu ketiga keris tersebut yang saya sampaikan, yang insya Allah dengan izin Allah fungsinya yoni angsar dari sebuah pamor tersebut untuk perlindungan, menolak dari gangguan-gangguan sihir atau santet. Nah, dan sekarang bagaimana kalau kita tidak memiliki sebuah pusaka keris satupun? Ini untuk pemahaman secara umum. Ya, kalau yang punya keris. Kalau seandainya yang tidak punya keris, ada resep atau ilmu dari orang tua saya, juga saran dari guru-guru, saran dari orang tua zaman dulu. Kalau kita tidak memiliki keris, orang tua zaman dulu biasanya memelihara burung. Burung apa yang bisa untuk
menolak sihir agar sihir santet tidak aktif, yaitu burung yang biasanya malam tidak pernah tidur. Pertama, burung perkutut. Yang kedua bisa burung puter atau berkuku. Sampean lihat burung-burung tersebut, ketiga yang saya sebutkan tadi, setiap malam tidak pernah tidur. Tujuannya apa? Santet atau sihir itu tidak berfungsi, itu tidak aktif, tidak bisa masuk ke dalam rumah tatkala di dalam rumah, di lingkungan rumah ada makhluk yang masih terjaga, tidak tidur. Binatang apa itu? Engon-engone wong biyen, peliharaan orang tua dulu, perkutut, burung puter, dan burung derkuku. Kalau burung-burung lain, burung-burung lain sudah tidur. Tapi ketiga burung tersebut, puter, saya juga punya peliharaan burung puter, derkuku, dan juga ada perkutut. Dan saya amati burung yang saya sebutkan tadi, kalau malam tidak pernah tertidur. Nah, itu salah satu resep orang tua zaman dulu untuk menolak sihir atau santet. Memang santet itu tidak aktif, tidak bisa masuk di dalam rumah tatkala di dalam rumah tersebut masih ada makhluk yang belum tidur. Itu saya sarankan kalau kita tidak memiliki sebuah keris, bisa memakai cara-cara orang tua zaman dulu. Sebenarnya banyak cara-cara menolak santet ala orang tua zaman dulu, tapi cukup itu saja yang saya sampaikan. Mungkin lain waktu bisa saya sampaikan lagi kiat-kiat untuk menolak sihir. Dari pokok bahasan tadi, berhubung temanya tentang keris apa kita jawab tentang pertanyaan-pertanyaan sedulur Tosan Aji tadi. Ada juga tamu yang bukan pelestari Tosan Aji tapi sering bertanya, Kang Mas, pusaka apa yang cocok saya simpan untuk penolak gangguan sihir atau santet? Saya rekomendasikan, saya sarankan keris yang berpamor wengkon atau keris berpamor singkir atau pamor tangkis. Demikian, semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Poroh kadang kinasih, rahayu rahayu sagung.